myself. I waited still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aditya Fata, NIM 20910302131, Program Studi Sosiologi, Fakultas FISIP, Universitas Jember. Saya di sini ingin menjelaskan persepsi dan pandangan masyarakat terhadap bencana yang ada di Indonesia. Bencana sendiri menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, atau dampak psikologis. Peraturan yang mengatur bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain merupakan gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror-teror yang terjadi. Indonesia sendiri adalah termasuk salah satu negara yang paling subur dengan segala kecukupan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, membuat Indonesia menjadi surga bagi semua biota yang hidup di dalamnya. Tetapi di balik sumber daya alam yang melimpah itu terdapat hal yang harus diwaspadai di Indonesia, yaitu letak geografis Indonesia menyebabkan banyaknya gunung berapi dan relief lapisan bumi yang gampang berubah. Yang semua itu menyimpan potensi ancaman dari alam, baik masyarakat Indonesia maupun biota yang ada di Indonesia. Ancaman itu bisa jadi berupa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Bencana sangat melekat di kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan hidup bersama masyarakat dalam keadaan alam yang ditinggalinya maupun pada pemenuhan hasratnya dalam pengolahan alam sekitar. Akan tetapi seringnya masyarakat Indonesia kurang perhatian terhadap bencana justru sebelum bencana itu menimpanya. Saat melanda bencana selalu saja membawa tragedi kemanusiaan. Bencana menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat, baik material maupun moral di tengah-tengah masyarakat. Menyebabkan degradasi mental masyarakat, gangguan psikis, dan jatuhnya korban jiwa. Dalam setiap peristiwa bencana, karena dampak buruk yang ditimbulkannya dari insiden kritis, psikologi selalu dibutuhkan dan diarahkan pada upaya meminimalisir dampak yang muncul dari bencana. Pada kasus-kasus insiden kritis yang ringan, seseorang mungkin dapat pulih dengan cepat pada peristiwa bencana yang dialaminya. Namun, pada kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan kehilangan seseorang yang dicintai, terkadang membutuhkan bantuan untuk memulai kembali hidupnya. Salah satu contoh kisah pilu mengenai peristiwa bencana
yang melanda, yaitu bencana alam yang terjadi di Yogyakarta tahun 2006, baik gempa bumi maupun meletusnya gunung berapi. Tiada yang menyangka bencana alam gempa bumi bakal terjadi dari selatan Jogja yang berdekatan dengan pantai, saat prediksi masyarakat baik intelektual maupun masyarakat awam tertuju ke utara dengan tanda-tanda meletusnya Gunung Merapi. Berbagai persiapan menjelang meletusnya Gunung Merapi sudah dipersiapkan, baik dengan membangun bunker, membuat jalur evakuasi yang efisien mungkin. Sebaliknya, masyarakat di selatan merasa aman dekat dengan pantai dan jauh dari gunung. Dengan kondisi dan situasi demikian, justru bencana alam gempa bumi muncul di selatan ditandai dengan turunnya ancaman pada status siaga pada Gunung Merapi. Hal ini membuat masyarakat Jogja menjadi goyah perspektifnya dalam memandang realitas bencana yang terjadi, terlebih setelah itu disusul oleh bencana awan panas dari letusan Gunung Merapi yang menewaskan Kuncen, Merapi, Mbah Marijan, dan sejumlah warga yang merasa sudah aman dan sebelumnya sempat dievakuasi di luar lokasi bencana saat menunggu bencana Gunung Merapi. Banyak masyarakat Jogja pada waktu itu melihat bencana dalam perspektif mistis karena sulitnya realitas itu diterima. Banyak warga yang menaruh bambu kuning jamur di atas pintu depan rumahnya sebagai tradisi tolak balak atas bencana yang terjadi. Terjadi mitologisasi bencana sedemikian, bahkan lebih marak lagi kebanyakan masyarakat menafsirkan bencana lewat mitos tersebut. Kepulan awan panas berbentuk Mbah Petruk, salah satu tokoh pewayangan Jawa yang menjulang ke langit dari letusan Merapi, misalnya dianggap sebagai pertanda kemarahan penghuni gunung. Bencana yang semakin parah merenggut banyak korban jiwa akan terjadi dari meletusnya Merapi dan lain-lain. Dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui latar belakangnya, yaitu bahwa masyarakat kita memahami fenomena bencana dengan sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang dibumbui dengan hal mistis. Bencana dalam berbagai kajian tentang bencana selalu diartikan sebagai sisi buruk dari kenyataan yang dihadapi manusia. Bahwa bencana merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian pada manusia baik material maupun imaterial, bahkan sampai pada kematian manusia. Bencana selalu dipahami sebagai gangguan yang merusak pada kehidupan masyarakat sendiri. Sebagaimana pengertian dengan bencana oleh Red Cross dan badan-badan penanganan bencana lain dalam setiap negara di dunia. Bencana atau yang dalam bahasa Inggris dipahami sebagai disaster menurut WHO adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Sebagai sebuah peristiwa fisik, definisi bencana mengandung 3 aspek dasar. Pertama, terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Kedua, peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Ketiga, ancaman tersebut mengakibatkan kerugian juga korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Ada beberapa pendekatan dalam memahami bencana. Bencana sebagai sebuah peristiwa, apapun bentuknya, dapat dilihat dari berbagai pendekatan yang mudah dipahami. Pertama, yaitu bencana dapat dilihat
dari penyebab kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Kedua, bencana juga dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkannya. Kemudian, bencana juga dapat dipahami dari respon masyarakat dalam menghadapinya. Bencana sendiri pada dasarnya dapat berupa perang, kekeringan, kelaparan, badai, banjir, tsunami, tanah longsor, erosi, gempa, ledakan nuklir, wabah penyakit, kerusakan fisik, kehilangan harta, cacat, kecelakaan, transportasi, kerusakan mental, maupun kerusakan pada struktur dan sistem sosial. Dari semua bentuk bencana yang disebutkan barusan, dibagi menjadi 3 bentuk menurut penyebab munculnya bencana. Hewitt mengklasifikasikan bencana dalam 3 jenis bencana. Bencana alam merupakan bencana yang muncul dari bahaya yang disebabkan oleh alam seperti atmosfer, hidrologi, geologi, atau biologi. Kemudian bencana teknologis yang disebabkan oleh bahaya dari penggunaan barang yang berbahaya, proses destruktif, mekanis, dan produktif. Terakhir, bencana sosial, yaitu yang sebagiannya bisa jadi disebabkan oleh bencana teknologis dan sebagian yang lain disebabkan oleh konflik masyarakat itu sendiri seperti perang, terorisme, konflik sipil, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam artikel umum mengenai bencana hanya ada 2 klasifikasi bencana berdasarkan sebab dari munculnya bencana dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bencana alam atau natural disaster, yaitu kejadian-kejadian alami seperti kejadian yang disebabkan oleh alam seperti banjir, genangan, gempa bumi, gunung meletus, badai, kekeringan, dan wabah. Kedua, bencana ulah manusia atau man-made disaster, yaitu kejadian-kejadian karena ulah manusia seperti tabrakan pesawat udara, tabrakan kendaraan, kebakaran, huru-hara, sabotase, ledakan, gangguan listrik, gangguan komunikasi, gangguan transportasi, dan lain-lain. Salah satu bencana yang banyak mengakibatkan kerugian pada masyarakat yaitu gempa bumi. Seperti di Haiti 2010, Padang Indonesia 2010, dan tsunami di Aceh Indonesia 2004 dan Jepang 2010 adalah salah satu contoh dari bencana alam, yaitu tsunami yang banyak memakan korban. Kekacauan iklim yang tadinya merupakan bencana alam yang disebabkan oleh bahaya dari atmosfer, sekarang telah berubah menjadi bencana lingkungan hidup seperti yang dikemukakan oleh Albert Gore dalam An Inconvenient Truth. Bencana alam sendiri yaitu pada dasarnya adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Akan tetapi, banyak dari fenomena bencana alam tersebut berakar bukan pada alam itu sendiri sebagai akibat dari bencana yang timbul menimpa manusia, melainkan karena ulah manusia itu sendiri yang jauh hari mengeksploitasi alam hingga memaksa alam berubah ke arah yang dapat merusak alam itu sendiri hingga menimbulkan bencana pada manusia tersebut. Bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus adalah murni bencana alam yang disebabkan
oleh alam itu sendiri. Sedangkan selebihnya dari berbagai bencana yang muncul dari alam seperti banjir, kekacauan iklim, tanah longsor adalah bencana lingkungan hidup yang bukan pertama-tama dan terutama disebabkan oleh peristiwa murni alam, tetapi juga adanya campur tangan manusia di dalamnya. Disebut bencana lingkungan hidup karena sebagian atau seluruh peristiwa tersebut disebabkan oleh krisis lingkungan hidup, yaitu kehancuran, kerusakan, dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah dan perilaku manusia itu sendiri. Bencana lingkungan hidup mengindikasikan adanya keterkaitan atau saling terhubungnya antara bencana alam dan ulah manusia. Dalam artikel umum dikatakan bahwa suatu peristiwa alam yang merusak dapat dikategorikan sebagai bencana ketika dilihat dalam konteks banyaknya korban. Gempa bumi yang terjadi di gurun pasir yang tidak ada manusia sehingga tidak menimbulkan korban tidak dikatakan sebagai bencana karena tidak ada korbannya. Ketidakadilan sosial juga memicu krisis dan bencana sosial terkait dengan bencana lingkungan hidup. Sonnegraf mencatat setidaknya ada 4 ketidakadilan sosial yang muncul terkait bencana lingkungan hidup. Pertama, ketidakadilan terjadi pertama-tama karena ketimpangan sosial dan ekonomi antara satu kelompok masyarakat dengan para pemilik modal di satu sisi yang mempunyai akses dan dukungan politik yang kuat untuk menguasai, mengeksploitasi dan menikmati sumber daya alam dengan kelompok besar masyarakat miskin yang hanya bisa menjadi buruh dan pekerja bawahan serta penerima dampak langsung dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditinggalkan pemilik modal. Kedua, ketidakadilan juga terjadi dari lintas daerah antara daerah hulu dan hilir. Daerah hulu mengeksploitasi sumber daya alam seperti hutan, sementara daerah hilir hanya kebagian banjir atau pencemaran yang terbawa aliran sungai. Hal ini mirip seperti kebanyakan banjir di kota-kota besar seperti Jakarta sebagai daerah hilir yang diakibatkan oleh perambahan hutan untuk pemukiman pada daerah hulu di Bogor, Puncak. Ketiga, ketidakadilan juga terjadi antara jenis kelamin. Hal ini dapat dibuktikan pada kaum perempuan sebagai manusia yang paling rentan atau dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Keempat, ketidakadilan juga terjadi antara generasi sekarang yang mengeksploitasi, merusak dan mencemari lingkungan hidup dengan generasi yang akan datang yang kehilangan berbagai sumber daya alam dan hanya diwarisi oleh berbagai krisis dan bencana lingkungan hidup. Dari beberapa contoh mengenai penyebab dari bencana di atas, yaitu menunjukkan bahwa dari sejumlah besar peristiwa bencana yang mengancam kehidupan manusia dan berbagai jenisnya, kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan termasuk mengeksplorasi, mengeruk dan memaksa alam agar dapat memenuhi keinginan sedikit manusia yang seringnya bahkan selalu saja menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang menjadi penyebab munculnya bencana di tengah-tengah kehidupan manusia di kemudian hari. Ulah manusia yang menjadi penyebab bencana demikian ini seringnya diawali oleh nafsu ekonomi dalam diri manusia itu yang ditekankan pada kepentingan pasar. Interaksi manusia dan lingkungan yang menunjukkan adanya eksploitasi manusia terhadap lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya alam
merupakan suatu yang dimediasi oleh pasar dengan orientasi produksi dan kompetisi yang kemudian juga turut andil menjadi penyebab terjadinya bencana alam. Berbagai asumsi mengenai bencana dalam berbagai disiplin ilmu tentang bencana sepakat bahwa tidak semua peristiwa dan fenomena alam seperti bencana dapat dan harus menjadi bencana. Karena lahirnya suatu bencana tergantung pada status kerentanan bagi individu maupun masyarakat yang dibayang-bayangi bahaya ataupun krisis. Kerentanan yang berbeda sebagai daya tahan masing-masing masyarakat yang berbeda di setiap tempat. Kerentanan menjadi inti dari terjadinya bencana. Keadaan manusia, lingkungan, dan institusi yang rentan yang mengubah suatu peristiwa maupun gejala alam menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dalam perspektif historis, kerentanan memiliki banyak faktor dalam penentuannya. Perbedaan kelas, etnis, ras, agama, gender, dan usia yang merupakan kelanjutan dari adanya ketimpangan sistem dan struktur yang terbentuk secara sistematis adalah beberapa faktor yang merupakan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana itu sendiri. Untuk itu, memaksimalkan tingkat kerentanan ke tingkat yang paling rendah dengan daya tahan yang semakin kuat adalah upaya untuk mengatasi akibat bencana yang menjadi perhatian banyak kajian ilmu untuk mengatasi bencana, sebagaimana yang banyak dikembangkan umum dalam setiap mitigasi bencana. Kerentanan bukan saja dapat dilihat pada seberapa besar daya tahan masyarakat atas setiap fenomena alam maupun sosial. Akan tetapi kerentanan juga menunjukkan seberapa besar tingkat adaptasi masyarakat secara integral berhubungan dengan lingkungan dan alam. Kerentanan dengan demikian tidak hanya bersifat historis pada masyarakat, melainkan juga terkonstruk secara sistematik. Suatu bencana selalu mendapatkan respon berlainan dalam masyarakat, baik antara individu dalam masyarakat yang tertimpa bencana maupun masyarakat luar dan negara dalam upaya mitigasi serta upaya mengatasinya. Respon yang berlainan terutama terletak pada konstruksi makna yang berbeda oleh masing-masing pihak dalam memahami bencana. Kebanyakan masyarakat Indonesia memahami bencana dengan cara melarikannya kepada Tuhan, bahwa bencana terjadi atas kehendak Tuhan. Tak jarang sikap fatalis masyarakat terhadap bencana menyeret mereka dalam pemahaman eskapis dengan melarikannya kepada Tuhan. Hal ini biasa ditontonkan di acara dakwah maupun keagamaan, baik di televisi maupun di majelis-majelis keagamaan. Para agamawan yang merupakan panutan masyarakat selalu menyeret realitas bencana, di mana bahwa bencana terjadi akibat manusia telah terlalu jauh dari Tuhannya, tak pandang daripada datangnya. Mereka katakan bahwa setiap bencana adalah ujian dari Tuhan atas keimanan. Untuk itu semuanya harus taubat dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari setiap bencana yang datang. Taubat dan mendekatkan diri kepada Tuhan demikian adalah sesuatu yang patut dicurigai. Bisanya hal itu karena mereka tak kuat menangkap realitas bencana hingga mereka lari darinya. Oleh sebab itu, berzikir
mendekatkan diri dan pasrah kepada Tuhan sebagaimana upaya taubat dari manusia merupakan satu-satunya jalan agar kekuasaan Tuhan atas bencana yang menimpa segera dapat dihentikan atau setidaknya diminimalisir berdasarkan pemaafan Tuhan atas ciptaannya yang mau bertobat kepadanya. Integrasi agama terhadap bencana sedemikian ini tentu saja menenteramkan, terlebih pada masyarakat korban yang kebanyakan bersikap fatalis yang notabene kehilangan pandangan mengenai kenyataan akibat rusaknya kerangka mental mereka dalam memahami realitas bencana yang sedang mereka hadapi. Dengan demikian, agama selalu memberikan ketenteraman kepada masyarakat yang terkena bencana, terlebih jika bencana mengganggu kerangka mental untuk memahami penderitaan yang ditimbulkannya. Agama sendiri adalah entitas yang biasa dijadikan pelarian ketika bencana menimpa sebuah masyarakat, komunitas masyarakat. Agama bahkan terkadang juga menyeret masyarakat sekedar untuk lari dari banalitas kehidupan, karena agama secara massal dalam praktik-praktik ritualnya mampu memberikan ketentraman batin dalam mengisi religiusitas yang kosong di tengah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.